Salam Indonesia, halo pemirsa Jogja TV. Hari ini saya akan ajak Anda untuk beranjang sana dengan wakil rakyat kita, Pak Doni Kristanto, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bantul di Wukirsari, Sindet, Imogiri, Kabupaten Bantul. Saya dengar sekarang Pak Doni bersama dengan BPBD Kabupaten Bantul sedang mengadakan sosialisasi mitigasi bencana dengan warga. Seperti apa selengkapnya? Ikuti dalam Anjang Sana Wakil Rakyat bersama saya, Dewi Budianti. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang hari ini berkenan hadir. Kita akan merefresh terkait kejadian 2006. Ada 3 fase. Ini masyarakat, ada ibu-ibu, ada anak muda yang masih ingat dengan 2006, dan ada yang belum lahir di tahun 2006. Nah, ini apa? Ini penting. Semuanya pasti dapat isu terkait dengan megatrust yang terjadi di Indonesia. Ngimboten. Kinten-kinten nek kejadian ini terjadi lagi seperti 2006, nek sing urung lahir pasti jawabannya ora wedi. Gitu. Tapi nek ibu-ibu mesti jawabannya mesti nangis. Tidak bisa berkata-kata. Nah, ini apa? Hari ini kita akan ada sosialisasi terkait dengan mitigasi bencana. Mitigasi ki apa? Sebenarnya kan mitigasi itu upaya untuk mengurangi resiko. Gitu. Kita akan berupaya. Jadi kita akan mapping. Ketika kita bangun rumah, bukan bangun tidur, mesti pada siang-siang naik sing nom-nom. Ketika rumah kita yang sudah dibangun, kira-kira kalau ada bencana gempa bumi sudah aman atau belum? Gitu. Dulu waktu habis gempa dibangun rekonstruksi, standarnya harus besinya 12, campurannya semen 1, 2, 3, kayak berhitung gitu. Nah, ini kan ternyata ketika ada bencana gempa bumi, insya Allah rumah kita akan aman. Tapi ketika kita buat rumah asal-asalan, nah ini yang harus kita evaluasi, kita perbaiki. Artinya kan terkait dengan mitigasi ini sebenarnya luas. Kita mitigasi terkait dengan diri kita sendiri, bukan evaluasi. Sebenarnya hampir sama. Di bencana itu ada mitigasi, kalau di masyarakat, di teman-teman itu ada evaluasi diri. Artinya apa? Di mitigasi ini, ancaman yang ada di Pedukuhan Sindet itu apa saja? Ada gempa bumi, ada banjir, gitu, ada puting beliung, ada kebakaran, gitu. Ini yang termasuk bencana sosial. Bencana itu terbagi ada 3. Bencana alam, bencana sosial, dan bencana karena ulah manusia. Gitu. Salah satu ulah manusia apa? Ada yang ngerti? Kegagalan teknologi. Lapindo itu salah satu bencana kegagalan teknologi. Bencana sosial apa? Tapi Sindet ini bencananya cukup kompleks. Bencana alamnya ada, tapi hari ini yang kita konsentrasi harus ada bencana sosial. Nanti terkait dengan mitigasi bencana alam, nanti ada teman-teman dari PMI dan BPBD. Gitu. Saya akan bicara di sini terkait dengan bencana sosial. Bencana sosial itu apa saja? Ayo pelaku-pelaku bencana sosial anak muda. Isu hoak, kebakaran itu termasuk bencana sosial. Kenakalan masyarakat itu termasuk bencana sosial. Kalau kebakaran kita bisa ngevaluasi, kita bisa akan lebih hati-hati. Terkait dengan kenakalan ini yang harus kita kuatkan. Gitu. Bencana sosial itu sumbernya gitu, itu banyak. Nah, salah satu bencana sosial yang terjadi di sini, ini yang harus betul-betul teman-teman pemuda, generasi pemuda ini yang harus menguatkan. Pergaulan sama orang baik, insya Allah akan menjadi orang yang baik. Gara-gara alkohol itu akan timbul konflik sosial, gitu, tawuran yang tidak selesai. Nah, ini yang harus kita kuatkan terkait dengan bencana sosial dan kita harus hati-hati. Karena di Bantul ini terkait dengan peredaran gitu, narkoba di pelosok ini cukup tinggi. Ini akan menimbulkan bencana sosial. Ketika gitu, masyarakat ini tidak mitigasi, artinya mitigasi apa? Membatasi.
pergaulan yang tidak baik, ini pasti akan terjadi. Teman-teman pemuda sadar enggak? Ancaman neng sindet itu apa saja? Iki mau tak omongi sidik, mau sih kelingan orang. Senyumin aja, entah bro. Tapi kita harus menguatkan ketika masyarakat dusun sindet ini akan menjadi kuat, baik itu dari ancaman bencana alam maupun bencana sosial. Nah, simulasi bencana ini sangat penting. Kita akan memahami, nanti alurnya kita diskusikan tidak di momen ini. Karena apa? Warga nyun sewu nggih, mayoritas orang kampung itu nyepelekke basa Jawane. Nah, ini salah satu hal yang paling mengancam kepada kita semuanya. Sekali nyepelekke, sekali tidak siap siaga, ini repot. Pasti orang-orangnya panik. Karena apa? Bencana itu bila ada bencana, pertama modal kita hanya satu. Jangan panik dulu. Tapi proses jangan panik itu ada pelatihan, ada penguatan terkait dengan pengurangan risiko bencana. Apa yang harus kita lakukan? Terkait mitigasi rumah kita, insya Allah kalau rumah yang ada di Sindet sudah semuanya bagus. Nek ono gempa maling menggendengi tiba siji. Pilih tiba neng tritis, enggak kena kita semuanya. Ini doa kita, gitu. Tapi yang bahaya itu bukan gempanya, tapi infrastruktur nggih. Karena pengalaman kejadian 2006 yang ada di Sindet ini mayoritas orang yang meninggal itu kena tembok atau dinding tetangga. Yang di dalam rumah ini bisa dihitung dengan jari. Dari 19 ini yang meninggal di dalam rumah hampir tidak ada. Semuanya di luar rumah. Nah, untuk itu kita harus siap-siap ketika ada gempa, jalur rumah kita, pintu rumah kita itu ada berapa. Nah, ada yang sudah kenal BPBD, tapi kan sudah lama tadi kita ngobrol, ada yang kenal yang namanya BPBD? Tahu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dari bentuk sesarnya itu malah justru lebih besar rekaman yang ada di Bukit Mengger. Tapi kenapa dampaknya yang di sekitar Bukit Mengger itu lebih sedikit atau lebih kecil daripada yang di Gunung? Karena struktur tanahnya. Nah, malah justru yang lebih berat itu yang ada di sekelilingnya. Nah, di Bukit Menggernya karena struktur tanahnya itu keras, batuan, ada pasir. Nah, yang di sekelilingnya yang di dekat-dekat itu malah justru yang lebih berat. Ya pemirsa, ini Pak Doni Kristianto sudah bersama dengan saya, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Pak Doni, di belakang sudah jelas nih ada sosialisasi mitigasi bencana, jadi saya sudah bisa menebak acaranya apa Bapak Anjang sana kali ini dengan warga di Sindet, Wukirsari, Imogiri, Bantul. Ini cocok banget kayaknya ya sama Pak Doni yang dulu memang sudah sangat aktif dalam bidang relawan kebencanaan begitu kan. Kalau boleh tahu dulu nih, kalau Bapak melihat ya sejauh ini di Bantul ini potensi bencananya itu apa sebetulnya? Ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi terkait potensi bencana yang ada di Bantul, dari semua total di Indonesia, di dunia ini ada 14 potensi bencana, Bantul punya 12. Oke. Tapi dari 12 itu yang kuat mengancam di Bantul, salah satunya gempa bumi. Gempa bumi terus berkaitan juga karena kita punya laut, ada tsunami. Nah, di situ juga angin puting beliung, ada banjir, juga ada tanah longsor, ada juga kekeringan. Di Bantul potensi yang paling kuat untuk mengancamnya bencana, salah satunya ada nggak salah satu ya, ada 6 yang mengancam di Bantul sebetulnya. Karena
di hari ini kita merefresh terkait dengan kegiatan mitigasi bencana ini, karena di 2026 di kampung ini yang meninggal dunia ada 19. Dari total kerusakan itu 95, hampir 100%, karena yang berdiri itu bangunan yang dibangun rencana lantai 2 baru cuma lantai 1, itu yang kuat. Kalau yang lainnya roboh. Kayak contoh yang di sini lantai 2 udah berdiri pada doyong. Memang hampir 100% bangunan yang ada di kampung ini rusak parah. Pada saat gempa bumi. Pada saat ya? gempa bumi 2006. Makanya kita ini sudah hampir 20 tahun ketika kita tidak mengingatkan kepada adik-adik, kepada masyarakat terkait bencana alam yang ada di Bantul, khususnya di Pedukuhan ini, gempa bumi, ini nanti juga akan repot. Karena terkait isu megatrust yang skalanya 8,8 yang diprediksi. Kalau ini terjadi di daratan kembali lagi di Bantul, ya udah habis sudah. Tapi insya Allah ini tidak akan terjadi korban bencana ketika masyarakat ini sadar terkait dengan apa itu pengurangan risiko bencana. Jadi pengurangan risiko bencana salah satunya hanya meminimalkan untuk korban. Kalau gempanya sebenarnya tidak bahaya, yang bahaya itu dindingnya, bangunan infrastrukturnya. Itu kan mengenai kita begitu kan, apalagi kalau kita flashback lagi 2006 mungkin ada di antara warga ini yang belum lahir barangkali ya Pak ya, jadi mereka juga perlu diberikan pengetahuan khusus terkait bencana itu seperti apa. Jadi inti yang ingin disampaikan gitu loh dari sosialisasi mitigasi bencana itu apa sih Pak untuk mereka, yang paling penting untuk mereka ketahui gitu. Jadi ini memang peserta ini kita ambil dari ibu-ibu, dari yang sudah lahir, masih kecil, dan yang belum lahir. Jadi mencari 3 generasi. Artinya apa? Ketika kita mencari 3 generasi ini kan nanti bisa untuk saling sharing. Oh dulu seperti apa? Nah kita kuatkan nanti terkait dengan infrastruktur yang ada di Pedukuhan ini, di Kampung Sindet ini, seperti apa? Sudah aman gempa atau belum? Ketika belum, nah ini kan perlu lagi kita edukasi kepada masyarakat lebih sadar ketika terjadi bencana. Karena di Pedukuhan ini tidak hanya gempa bumi, potensi banjir juga ada. Sebelah baratnya ada Sungai Opak, kalau meluap juga di RT 1, RT 2. Terus ketika hujan lebat sebelah ini juga banyak perumahan. Hujan 2-3 jam sudah masuk di 2 RT, 2 RT 2 dan RT 4 dan RT 5. Bahkan kemungkinan nanti juga bisa di RT 3. Jadi potensi bencana yang ada di sini cukup kuat, gempa bumi, banjir, kalau longsor dan lainnya. Puting beliung juga alhamdulillah tidak. Pak Doni sebagai salah satu orang yang sangat-sangat concern masalah bencana, apalagi dulu juga sangat dekat dengan bencana begitu ya, menjadi seorang relawan gitu ya. Jika katakanlah 3 hal itu terjadi, sebenarnya apa sih pesan yang ingin Pak Doni sampaikan? Apa yang kemudian warga ini perlu lakukan gitu loh ketika semua itu terjadi? Ya, yang pertama tetap kita kembalikan isu terkait kebencanaan, kita sampaikan ke masyarakat. Nah, setelah kita sampaikan juga kita harus ada kalanya ada simulasi. Nah, yang terpenting ketika terjadi bencana satu, tidak panik. Ketika panik ya udah. Nggak bisa berpikir jernih ya Pak ya. Betul. Karena kita menguatkan masyarakat itu minimalnya ketika ada bencana jangan panik dulu. Walaupun sekuat ilmu apapun ketika panik ya udah kita kosong, kita ngeblank. Gitu Kak. Artinya mereka harus punya kesadaran, ketenangan terlebih dahulu, baru mereka akan dibekali ilmu-ilmu yang seharusnya apa yang mereka lakukan. Begitu kan. Kalau Bantul sendiri Pak, tadi Bapak menjelaskan ada paling tidak 12 ya potensi bencana begitu kan. 3 diantaranya tadi yang paling harus kita waspadai begitu kan. Kita punya early warning system nggak sih Pak sebetulnya? Sebenarnya kita sudah punya early warning system yang diletakkan di bibir pantai selatan di wilayah Bantul. Nah, ini juga sudah, cuman yang harus kita evaluasi bahwa EWS yang ada di Kabupaten Bantul ini terpasang 2008. Artinya ini juga secara waktu, secara untuk perawatan, ini tentunya juga EWS ini perlu kita perbarui. Dan ini juga pernah kita diskusikan dengan Pak Kepala BPBD dan teman-teman yang ada di BPBD terkait dengan EWS yang ada di Bantul. Nah, ini nanti juga terkait kebutuhan EWS yang ada di Bantul, terkait di tsunami dan gempa buminya, terkait dengan jumlah teman-teman OPD yang paham, teman-teman BPBD.
Makanya ketika ini butuh ya ayo, karena ini penting. Ini kan salah satu EWS ini alat yang nanti akan memberikan peringatan bagi saudara kita yang ada di bibir pantai. Dan alhamdulillah di BPBD pun juga berkala dicoba disimulasikan. Kemarin ketika kita ngobrol dengan teman-teman BPBD ini masih butuh tambahan untuk EWS. Nanti juga ada teman-teman dari BPBD yang akan menyampaikan terkait kebutuhan terkait dengan EWS. Ya, ini karena di sosialisasi ini juga menggandeng BPBD Kabupaten Bantul. Kita akan banyak bertanya, barangkali mereka akan lebih teknikal juga ya gitu kan. Mungkin satu lagi deh pertanyaan dari Pak Doni, untuk Pak Doni gitu kan. Selain EWS, apa sih yang paling kita perlukan khususnya untuk masyarakat nih saat ini di sini, di sekitar sini untuk menanggapi bencana? Oke, sebenarnya dari pemerintah Bantul itu sudah banyak melakukan hal ya. Cuman kembali lagi kesadaran masyarakat. Dan di program pemerintah di Bantul, khususnya umumnya di Indonesia ini kan juga sudah punya banyak lembaga. Salah satunya BPBD itu punya Sitatang, punya Kaltana, terus di Kementerian Sosial itu punya KSB, Kampung Siaga Bencana. Ini juga hampir di tiap kelurahan semuanya sudah ada. Tinggal ini teman-teman yang memang peduli kebencanaan ini juga ada kalanya rutinitas setiap kegiatan. Baik kegiatan di RT, kegiatan di masyarakat, isu kebencanaan ini harus kita sampaikan. Ketika isu kebencanaan tidak selalu kita sampaikan, ini ketika ada bencana pasti panik. Tapi kalau dalam 1 bulan sekali ada informasi, ada bencana yang kita sampaikan terkait dengan pengurangan risiko bencana, insya Allah masyarakat sudah siap. Karena apa tidak siapnya isu ini yang kurang kuat. Jadi kesadaran masyarakat secara umumnya ini yang perlu kita bangkitkan lagi, kita kuatkan lagi kan. Jadi insya Allah ketika itu tidak masalah, karena selain ada beberapa lembaga forum di tingkat kelurahan, tingkat pedukuhan, forum pengurangan risiko bencana yang ada di Bantul ini sudah sangat banyak. Bantul juga salah satu kota relawan. Jadi artinya sosialisasi dan juga simulasi itu harus rutin dilakukan ya. Selain dengan warga sekitar seperti ini, kalau Pak Doni melihat apakah di sekolah-sekolah itu juga perlu dilakukan hal yang sama? Sekolah-sekolah sudah di pemerintah yang saat ini ada di Dikpora itu kan ada SPAB. Dan di SPAB juga di teman-teman Tagana itu juga ada yang namanya Tagana Masuk Sekolah. Itu juga masuk dari usia TK sampai perguruan tinggi. Artinya baik itu sosialisasi pengurangan risiko bencana berbasis sekolah dan masyarakat ini sudah sering kita lakukan. Bahkan ketika masyarakat rutin tiap tahun minta pun di teman-teman Tagana maupun di teman-teman BPBD mau minta ke Dikpora di SPAB, insya Allah juga pasti ada dan pasti dilayani. Tapi ini Kak, kita juga berharap sekolah itu juga mempunyai komitmen kuat ketika sering dilatih, guru juga punya hak untuk menyampaikan, untuk rutin. Apalagi yang perlu rutin ini kan guru olahraga. Di situ di lapangan yang harus setiap kali 1 atau 2 bulan ada simulasi. Karena simulasi ini akan mendidik kita, menguatkan ketika ada bencana kita harus kemana. Kalau tidak ada simulasi ya repot. Insya Allah nanti di dusun ini tanggal 24 Agustus ada simulasi. Ada simulasi. Mengingatkan kembali terkait kejadian 2006 biar kita ingat, biar nanti ketika memang bencana itu terjadi walaupun kita tidak menginginkan, tapi yang namanya bencana itu udah kuasa ilahi, ini minimalnya nanti masyarakat sudah tidak panik lagi. Paling tidak panik dan bisa menyelamatkan diri. Begitu ya. Untuk itu sosialisasi mitigasi bencana ini penting dilakukan. Kita akan berbincang juga dengan pihak dari BPBD untuk berdiskusi lebih lanjut gitulah ya Pak ya. Tetap bersama kami pemirsa di Anjang Sana, Wakil Rakyat. Ya
Ya pemirsa, ini Pak Bambang sudah bergabung bersama kita. Pak Bambang dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul nih ya. Kita juga akan sama-sama nanti melihat apa paparan yang akan disampaikan Pak Bambang dengan warga di sini terkait sosialisasi mitigasi bencana. Kita tadi sudah ngobrol sebenarnya sama Pak Doni terkait beberapa potensi bencana di Kabupaten Bantul. Kalau Pak Bambang boleh menyebutkan top 3 lah, apa sih yang paling harus diwaspadai? Yang paling tertinggi potensinya adalah bencana gempa bumi. Sama dengan Pak Doni pasti. Kemudian terkait dengan perubahan musim Mbak, itu banyak angin kencang sehingga banyak pohon yang tumbang. Oke. Yang ketiga kebakaran Mbak. Kebakaran juga menjadi salah satu. Ini tambahan dari Pak Doni dari top 3 tadi yang berbeda. Oke, kita bilang bencana gempa bumi dulu deh gitu kan. Itu kan juga yang paling kita ingat tuh 2006 lalu begitu. Dan makanya sekarang kita kumpulkan lagi warga untuk bisa mengingat kembali gitu. Apakah itu salah satu yang ingin Bapak sampaikan juga dan garis bawahi untuk warga di sini nanti? Mengingat kita pernah merasakan gempa bumi tahun 2006 ya. Jadi mungkin ini yang hadir masih relatif muda, belum memahami bagaimana kejadian tahun itu, maka kita akan mengingatkan kembali atau memberitahukan berbagai hal yang harus kita lakukan untuk memitigasi kaitannya dengan bencana gempa bumi. Karena gempa bumi itu bukan gempanya, tapi yang membuat kerugian itu adalah mungkin karena bangunan rubuh, bisa mengenai manusia yang berada di dalam ruangan itu tersebut. Oke, jadi poin penting apa yang ingin Bapak sampaikan agar mereka bisa waspada dan bisa menanggulangi itu ketika bencana gempa bumi itu terjadi, Pak? Ya, kita harus tahu ilmunya, Mbak. Berbagai ilmu terkait dengan mitigasi bencana gempa bumi. Mungkin dengan struktur bangunan yang harus kuat dan sebagainya. Oke, ini nanti apa yang ingin disampaikan paling penting untuk warga nih, Pak, yang harus mereka ketahui gitu? Ya banyak hal Mbak, karena bencana di Bantul kan banyak ya, ada 11 potensi ancaman bencana. Mungkin nanti ya sedikit-sedikit kita beritahukan. Sepenting apa Pak simulasi ini untuk warga Pak? Kalau ini bukan simulasi, ini simulasi itu kita ada acara tersendiri. Iya. Jadi kita melibatkan banyak warga terkait dengan misalnya bencana tsunami itu kita sering melakukan di sebelah selatan Bantul di pantai. Artinya simulasi itu tetap penting ya Pak ya, walaupun tidak dilakukan saat ini. Oke. Ya, oke Pak, kalau kita bicara mengenai bencana, kita juga tidak bisa lepas dengan peran dari OPD terkait atau pemerintah begitu ya, terkait dengan alat-alat bantu gitu. Misalnya early warning system. Tadi kita sudah membahas dengan Pak Doni sedikit. Kita memiliki early warning system kan Pak? Bagaimana kondisinya saat ini tuh Pak? Itu yang di pesisir selatan ada 28. Ya. Itu ada yang rusak sekitar 3. Oke. Kita berusaha memperbaikinya Mbak. Jadi di sana itu ada togor-togor, ada juga yang di dalam, jadi di samping itu di dalam masjid, sehingga ketika ada siren ada gempa bumi itu dia akan menginfokan pusdalok nanti akan membunyikan siren itu yang ada di pantai-pantai, termasuk masjid. Apakah juga yang masih ada ini butuh pembaruan begitu Pak? Kondisinya saat ini? Ya mungkin iya. Ya, karena mungkin udah lama ya. Iya betul. Udah ada yang rusak dan sebagainya. Oke, nah ini kan mumpung ada wakil rakyat kita nih, boleh ngudoroso gitu loh istilahnya. Apa yang kira-kira dibutuhkan biar nanti dicatat dan ya itu tadi mungkin ada yang rusak, kami mohon dukungan dari Pak Doni, semoga dari anggota Dewan itu di Banggar nanti bisa menganggarkan berbagai, mungkin juga nggak cuma EWS-nya Mbak, tapi juga kegiatan yang terkait dengan simulasi. Termasuk seperti ini penting loh Mbak, ini penting karena terus terang anggaran kita kan terbatas. Kalau dari Dewan nanti ada pokok pikiran untuk ini, kita sangat senang Mbak. Karena kita nggak bisa menjangkau seluruh Bantul. Betul. Tapi ada dukungan dana dari anggota Dewan. Boleh dijawab Pak Doni. Terima kasih karena seperti yang disampaikan tadi bahwa Bantul itu salah satu ancaman bencananya paling tinggi. Tentunya ketika ini dari OPD banyak usulan terkait nanti untuk kegiatan masyarakat, ya kami siap untuk menganggarkan baik nanti untuk peningkatan kapasitas, baik nanti untuk alat. Nah, ini yang secara teknis yang tahu kan OPD terkait. Kami selaku Dewan kan sesuai dengan ketugasan kami di anggaran, insya Allah nanti juga akan kami sampaikan. Ketika ini tidak segera kita laksanakan, ya ini akan menjadi PR terus. Apalagi ini isu kuat terkait dengan megatrust. Kalau sampai sini benulan, ya sejauh mana pemerintah Bantul
dan masyarakat ini siap bila terjadi. Makanya banyak kegiatan ini dengan salah satu tujuan untuk menyiapkan baik masyarakat maupun di tingkat pemerintahan. Insya Allah terkait nanti dengan EWS, tentunya kalau di Dewan tanpa ada masukan dari OPD yang sebagai pengampu ya kami tidak tahu. Nah ini nanti tinggal dari OPD menyampaikan terkait kebutuhan yang urgent mana, insya Allah akan kami pertahankan, akan kami perjuangkan biar nanti bisa terrealisasi untuk Bantul. Oke, gitu. Sudah siap Pak dengan daftar yang ingin disodorkan karena mereka butuh data juga Pak ternyata. Oke, ya Pak, tapi anggaran terkait mitigasi bencana termasuk salah satu yang diprioritaskan pastinya ya Pak ya? Iya, karena contoh yang disampaikan tadi ada kekeringan, ini butuh juga kekeringan. Sini juga teman-teman Tagana, teman-teman BPBD, teman-teman ini sudah mulai dropping. Ini ketika kita bilang kemarau ya tidak, ketika kita bilang musim penghujan belum juga tidak. Ya. Nah, ini juga kondisi alam yang seperti ini kan perlu banyak evaluasi. Sebenarnya juga nanti terkait dengan kekeringan solusinya harus seperti apa. Ini kan BPBD tentunya akan sinkronisasi dengan PU yang punya anggaran terkait nanti di kekeringan. Nah, ternyata kan PR kita juga masih banyak untuk membangun Bantul yang memang betul-betul ketika ada bencana ini sudah sangat siap. Oke, ya kalau dari kacamata boleh silahkan. Terkait kekeringan itu kami malah kerjasamanya dengan PMI Mbak. Oke, PMI. Kemudian ada juga donor-donor. Jadi banyak lembaga itu yang memberikan kita bantuan untuk di dalam bentuk nanti diberikan ke daerah yang mengalami kekeringan. Dan pihak itu mengawal juga ke lokasi. Jadi nggak sekedar memberikan, tapi dia mengawal sampai terdistribusi. Oke. Tapi kalau bicara masalah kekeringan ini kan memang bencana dari alam begitu ya. Tapi kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh warga sih Pak ketika menghadapi kekeringan? Kalau alam itu sulit dikendalikan ya. Berarti memang kalau yang daerah-daerah yang pegunungan, perbukitan itu memang sumber airnya sangat dalam sekali. Mungkin ya dengan dari PAM dari PDAM itu, mungkin dari situ. Oke. Ya, di awal tadi Bapak juga sempat menyebut kebakaran begitu ya Pak ya. Ini apa yang kira-kira penting untuk masyarakat ketahui ketika kebakaran terjadi Pak? Ini kita harusnya dari mitigasinya Mbak. Jadi kebakaran kadang-kadang karena kelalaian. Misalnya masang apa itu? Cas HP itu lupa dicopot itu bisa kebakaran. Karena nanti panas meleleh terbakar. Apalagi di dekat kasur. Kemudian ibu-ibu yang mungkin suka masak di dapur lupa masak lupa terus keluar malah tadi bisa kebakaran. Banyak misalnya bakar sampah juga harusnya ditunggu tapi yang bakar itu malah pergi kemana ketika itu musim angin dia bisa kena angin terus dibawa ke tempat lain dia kebakaran. Sebenarnya karena unsur kelalaian kebakaran ini. Artinya mitigasinya ini penting agar masyarakat tahu apa-apa yang harus dihindari dan diwaspadai. Kita sudah ada relawan kebakaran Mbak. Red Card itu kita ada beberapa wilayah yang sudah ada Red Card. Kalau tadi Pak Doni mungkin juga FRB ya. FRB itu istilahnya melekat secara umum. Kalau Red Card itu khusus kebakaran. Kalau Red Card khusus kebakaran. Oke Pak, mungkin singkat dari Pak Bambang apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana, khususnya masyarakat yang ada di Bantul, apa-apa yang mereka harus ketahui dan juga waspadai? Gini, kalau pertimbangan saya kan gini, Bantul kan ada potensi bencana cukup banyak, ada 11 ancaman bencana. Nah ini kita petakan di wilayah masing-masing bencana apa yang mungkin terjadi. Misalnya yang dekat sungai harus tahu situasi seperti apa, yang di perbukitan juga harus seperti apa. Kalau rumahnya mungkin ya struktur rumahnya kurang kuat ya harus kuat karena kita rawan gempa dan sebagainya. Baik, dari Pak Doni silahkan untuk warga masyarakat Bantul. Yang jelas kembali lagi masyarakat itu sadar akan ancaman di sekitar kita. Tadi Pak Bambang menyampaikan ancamannya ketika di pinggir sungai, di bawah tebing. Nah, ketika di dataran ini gempa bumi lah, ada angin, ada kebakaran. Minimalnya kan kesiapsiagaan sejak dini ini penting, harus diterapkan oleh masyarakat. Nah, kebakaran tadi sampaikan saja jangan cas itu harus ketika saja harus dilepas. Ketika ada bencana harus seperti apa. Nah, ini kesadaran masyarakat terkait dengan ancaman bencana yang ada di Bantul ini masyarakat betul-betul memperhatikan. Karena selama ini kan basa Jawa ini nyepelek, banyaknya korban itu karena nyepelek.
katanya durasi gempa itu 50 tahun, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam hitungan detik itu bencana akan beruntun juga sangat-sangat memungkinkan. Makanya kita hidup di bumi ini, ancaman apapun kita harus siap. Kita nginjakkan, kita bernapas, ancaman yang akan kita hadapi, terutama di bencana kita harus siap, dan satu, jangan panik. Oke, jangan panik, itu harus digarisbawahi begitu ya. Kadang-kadang memang ketika bencana tidak terjadi atau dalam kondisi baik-baik saja, kita sering lupa begitu kan. Maka dari itu sosialisasi mitigasi bencana, kemudian nanti misalnya ada simulasi, itu juga penting untuk terus dilakukan rutin sehingga warga bisa tetap terus waspada dan memiliki keterampilan untuk tetap tenang, itu tadi, tetap tenang, dan bagaimana kemudian bisa menyelamatkan diri dan khususnya menghindari bencana. Terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami, Pak Doni dan juga Pak Bambang di kesempatan kali ini. Dan ini pemirsa menjadi akhir dari perbincangan kita di Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini, program kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dan Jogja TV. Saya Dewi Budianti undur diri, salam Indonesia.